Seberapapun adanya kita semua di sini, kami percaya di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Tadinya Mayor Lucy yang akan pimpin ibadah pada sore hari ini karena beliau berhalangan. Jadi sementara ini digantikan oleh kandidat Jo Hastian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat sore, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita kembali patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab di mana pimpinan dan penyertaan Tuhan dari sepanjang minggu kita boleh menjalani aktivitas kita boleh melakukan pelayanan kita, bahkan pekerjaan kita. Dan pada sore hari ini kembali lagi kita dipertemukan di tempat ini, semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara kami berkati oleh Tuhan, mari kita pujikan khotbah doa yang mengatakan, Roh yang Kudus, Roh Tuhan turun atasku.
Yesaya 10 ayat yang ke-33, lihat, Tuhan semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan. Yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan. Masih ada? Ya baiklah, jika sudah tidak ada, kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini dengan melihat nyanyian nomor 223 ayat yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama pada sore hari ini. Nyanyian nomor 262, ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan
Kami sudah memuji memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Dan biarlah setiap puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami kepadamu pada saat ini. Kami tahu ini tidak sebanding dengan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi ini sebagai wujud syukur kami bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan tibalah saatnya bagi kami Tuhan akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu pada sore hari ini. Mari Engkau berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami. Layakkan kami untuk mendengarkan bagian firman-Mu pada saat ini. Bagi hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, mari Engkau berkati hamba-Mu. Ini doakan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Samuel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kamu wanita sekalian akan membacakan ayat yang kedua dan seterusnya. Berikutnya mengatakan, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Su, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya
tetapi dalam hati siapa yang tahu? Orang lain seperti yang saya katakan tadi, orang lain tidak bisa mengetahui atau tidak dapat mengetahui apa yang kita rencanakan saat ini. Orang lain tidak dapat mengetahui apa yang kita pikirkan pada saat ini, tetapi dia hanya bisa melihat penampilan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak demikian dengan Allah. Ia adalah Sang Pencipta. Ia mengetahui segala rancangan, pikiran dan isi hati manusia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya melihat dan terkesan dengan penampilan luar kita, namun Ia melihat juga kedalaman hati kita. Allah mengetahui apa yang kita rencanakan pada saat ini. Allah mengetahui isi pikiran kita pada saat ini. Sebagai di dalam 1 Samuel 16, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, mohon kesediaan dari Ebi untuk membacakannya bagi kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b.
juga bisa merawat karakter kita. Kita juga bisa merawat karakter yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, saudara yang berkata oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Lebih dari yang lainnya, yang Tuhan perhatikan adalah hati kita. Bagaimana hati kita tertuju kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat penampilan kita, Tuhan tidak melihat kepandaian kita, Tuhan tidak melihat jabatan kita saat ini, tetapi Tuhan melihat yaitu hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita satu kali berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk bagian firman yang sudah kami dengar bersama pada sore hari ini. Dan biarlah firman ini Tuhan terus tertanam baik dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan ajarkanlah kepada kami Tuhan, agar kami bisa mengasihi Engkau. Dan biarlah melalui firman ini juga kami terus diingatkan agar kami dapat menjaga tingkah laku kami, karakter kami, terlebih khusus hati kami Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, hamba terbatas untuk menyampaikan firman ini, tetapi biarlah kuasa daripada Tuhan, Roh Kudus daripada Tuhan, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh pulang dari tempat ini Tuhan, kami dapat membawa damai sukacita yang asalnya daripada Tuhan Allah. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita doa berkat, kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih hadirat Bastian yang sudah memimpin ibadah pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bang Fatar yang sudah mengiringi pujian kita dengan musiknya. Terima kasih Mas Tami yang sudah menampilkan lagu-lagu maupun ayat Alkitab di bagian LCD ini. Untuk Jumat depan itu tanggal 29 November yang akan memimpin ibadah saya sendiri. Ayat nasnya seperti biasa, ayat nas yang menjadi kesukaan masing-masing. Sedapat-dapatnya dihafalkan di luar kepala, tidak melihat dari Alkitab. Inilah menjadi pengumuman pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Doa berkat pada sore hari ini, saya minta kesediaan dari Ibu Letnan Kolonel Rina untuk berdoa bagi kita berkati. Mari kita berdiri semua, kita berdoa syukur atas ibadah PKW pada sore hari ini, firman yang diberitakan dan persekutuan kita. Kita berdoa. Betapa indahnya ya Tuhan ketika kami anak-anak-Mu berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan, sebab kami sangat meyakini ketika kami berkumpul bersama, ketika kami menaikkan pujian, ketika kami berdoa, baca firman, mendengar firman Tuhan adalah nasihat untuk perjalanan hidup kami. Maka ya Tuhan, Engkau memberikan berkat kepada kami. Karena Tuhan sendiri berkata, ketika kami duduk diam dengan rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat-Mu kepada kami. Maka ya Tuhan, kami percaya bahwa berkat itu Tuhan sediakan untuk
kami ya Tuhan semua, kandidat yang telah memimpin, dan ya Tuhan hari-hari yang ada di depan kami. Kami tidak perlu khawatir dan takut, karena berkat Tuhan selalu tersedia. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami tetap rajin dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami tetap bersetia dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Sebab di dalam persekutuan kami, Tuhan, kami dapat saling berbagi, dan kami mendapat saling mendukung, dan terlebih berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, doa kami untuk ibu-ibu, wanita yang menjadi anggota PKW tetapi tidak hadir pada sore hari ini. Ya Tuhan, kepada mereka juga kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati, dan pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami dengar berita bahwa Kapten Supriyanto dan Kapten Ita akan kembali pada esok pagi dalam perjalanan dari Surabaya ke Bandung. Tuhan juga mau jaga pelihara, tibakan dengan segala selamat, dan pengobatan yang terus akan dijalankan. Kami percaya ada berkat Tuhan di dalamnya, dan Kapten Ita boleh sehat kembali dan melayani jemaat Tuhan bersama-sama dengan kami di Palas ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik, dan Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Tuhan, musim hujan kami jalani, tapi kami percaya sehat dan kuat Tuhan mau beri. Keluarga kami dipelihara oleh Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Engkau di setiap segi kehidupan kami. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati.